Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Hai, good morning City Kid, good morning Cornerstone Kid, and all kid at home. Apa kabar semuanya? Ya, kok belum dijawab? Ah, sekali lagi deh. Apa kabar semuanya? Good. Wah, Rose senang semuanya baik dan sehat. Iya. Ayo, kita bersiap-siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Apa kalian sudah siap? Aha. Good. Let's sing together. Oke, bye-bye, Rasa Mimi. Anak-anak, sekarang waktunya kita berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan, ikutin Lose ya. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Saya boleh bangun dan ikut ibadah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang waktunya firman Tuhan loh. Lose mau ambil Alkitab dulu ya, mau pulang ke rumah dulu. Yuk, ikutin Lose. Ya, akhirnya Lose sampai di rumah. Asik, Lose mau ambil Alkitab dulu deh. Ya, kita harus ambil Alkitab dulu ya. Ya, ini ada buku siapa ini yang jatuh ya? Ini ternyata buku cerita Lose yang dulu. Kalian mau Lose bacakan? Ini cerita dalam bahasa Inggris. Lose bacakan buat kalian ya. Oke. Judulnya Pepper Iri Hati. Pepper adalah nama anjing. Suatu hari, Pepper melihat temannya Paul sedang memainkan sebuah pesawat mainan. Mainan itu adalah hadiah dari pamannya. Halo. Pepper sama suka. Wow, katanya Pepper ingin memainkan pesawat itu juga. Boleh nggak aku pinjam mainanmu pulang? Tanya Pepper kepada Paul. Paul temannya menjawab, nggak boleh. Itu mainanku. Pepper pun marah dan pulang ke rumah.
Ia meminta papahnya membelikan sebuah mainan pesawat juga. Kata papa, Pepper, kamu sudah punya banyak mainan. Pepper sebel. Pepper sedang menonton TV. Paul datang main ke rumah dan mengajak Pepper untuk bermain. Pepper, ayo main pesawat. Come on. Pepper merebut mainan temannya. Sini, aku main duluan. Hey. Tapi Paul merebut kembali. Aku dulu dong, kan ini mainan aku. Pepper sangat marah dan mereka pun saling berebutan. Akhirnya mainan pesawat itu jatuh dan Pepper merusakkannya. Temannya Paul sangat sedih dan menangis. Nah, anak-anak, Pepper itu marah karena iri hati. Iri hati itu artinya pengen sesuatu milik orang lain. Ia pengen mainan temannya, tetapi karena tidak dapat, maka ia jadi marah dan merusak mainan temannya. Anak-anak, menurut kalian apakah ini good atau bad? Ini hanya sebuah cerita, tetapi sifat iri hati sebenarnya ada di dalam diri manusia. Seperti seseorang yang hari ini seakan ceritakan. Cerita itu di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Jika kalian punya Alkitab, nanti bisa baca bersama dengan Papa dan Mama ya. Setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden karena tidak taat kepada Allah. Di luar Taman Eden, Adam harus bekerja untuk mendapatkan makanan. Mereka membuat rumah untuk tinggal. Hawa melahirkan 2 orang anak laki-laki yang sulung. Si Koko bernama Kain. Adiknya bernama Habel. Apakah kalian juga punya kakak atau adik? Setelah mereka besar, mereka punya kesukaan yang berbeda. Kain suka menanam buah dan sayur. Ia menjadi seorang petani. Nah, Habel suka binatang. Ia menjadi seorang gembala kambing domba. Suatu hari, Kain dan Habel mau mempersembahkan hasil persembahannya. Kain mempersembahkan hasil dari tanamannya dan Habel mempersembahkan seekor domba kepada Allah. Apakah Tuhan senang menerima persembahan mereka? Wah, ternyata hanya persembahan Habel yang diterima Tuhan. Sedangkan punya Kain tidak diterima. Kain menjadi iri hati. Ia juga ingin persembahannya diterima oleh Tuhan. Tuhan menerima persembahan Habel karena ia memberikan persembahan dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Habel sungguh-sungguh dan bergembira melakukannya, tetapi Kain tidak. Nah, apa yang terjadi dengan Kain yang iri hati? Bukankah itu dosa? Yuk kita lihat. Wah, Tuhan tahu dalam hati Kain ada dosa. Dia iri hati dan marah kepada adiknya. Tuhan berkata, Kain, mengapa kamu marah dan cemberut? Jika kamu berbuat yang baik, pasti kamu senang. Tapi jika kamu berbuat yang jahat, dosa akan segera mengalahkanmu. Ingat, kamu harus melawan dosa itu. Tapi Kain tidak mau mendengarkan Tuhan.
ia membawa adiknya ke padang. Lalu tiba-tiba memukul Habel, lalu membunuh dia. Aduh, bagaimana ini anak-anak? Hati Kain ada iri dan marah. Ia melakukan yang jahat. Padahal Papa Adam dan Mama Hawa tidak pernah mengajarkan anak-anaknya berbuat seperti itu. Lalu, mengapa Kain bisa berbuat jahat kepada adiknya? Itu namanya dosa. Anak-anak masih ingat cerita tentang Adam dan Hawa? Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka sempurna dan tidak berdosa. Tapi Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Sejak itulah ada dosa. Karena Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, maka semua keturunan, semua manusia jadi berdosa. Anak-anak, Lose, dan semua juga berdosa. Artinya kita bisa berbuat jahat. Kain pikir tidak ada yang tahu apa yang telah dia lakukan. Apakah Tuhan tahu? Ya, Tuhan pasti tahu. Seperti waktu Kain tidak memberikan persembahan dengan hati yang percaya. Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran manusia. Tuhan datang bertanya, Kain, di manakah adikmu Habel? Kain bilang tidak tahu. Tuhan sedih karena lagi-lagi Kain memilih berbuat dosa, yaitu berbohong. Karena dosanya, Kain mendapat hukuman, yaitu ia harus bekerja dengan sangat lelah dan pergi jauh dari rumahnya. Anak-anak, apakah kalian mau seperti Kain? Tentu tidak ya. Kain mengisi hatinya dengan iri, marah, lalu berbuat yang jahat dan bohong. Semuanya itu adalah dosa. Tuhan tidak senang. Walaupun kita semua berdosa, kadang-kadang berbuat jahat. Tetapi ingat loh, Tuhan Yesus sayang kepada kita sehingga ia mati menebus dosa kita. Tuhan Yesus mengalahkan dosa. Tuhan mau anak-anak menjadi taat kepadanya. Bilang no kepada dosa. Yes kepada taat. No kepada yang jahat. Yes kepada yang baik. Misalnya adikmu merebut mainan saat kamu sedang asik main. Apakah kamu marah atau tidak? Kalau kamu marah, berarti kamu memilih buat yang jahat. Tapi kalau kamu memilih tidak marah, kamu hebat. Artinya kamu bilang no kepada dosa dan kamu menang. Kamu memilih melakukan yang baik. Atau jika kamu seperti cerita tadi, kamu melihat ada mainan teman yang baru dan kamu ingin main. Apakah kamu akan marah dan merusakkan mainan temanmu? Atau memilih bermain bersama? Ya, anak-anak pintar.
kita harus memilih buat yang apa? Yang baik. Apakah kamu bisa? Bisa. Yes. Ayo kita baca ayat hafalan kita hari ini. Diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 11. Janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Yuk kita ulang sekali lagi dengan gerakan. 3 Yohanes 1 ayat 11. Janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Lose ingat ada sebuah lagu yang berkata, kita buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Ayo kita bernyanyi bersama. Lose panggil teman Lose dulu ya. Kita perbuat apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Nah anak-anak, kita juga bisa berdoa, minta Tuhan Yesus untuk menolong kita agar kita memilih buat yang baik. Ayo kita lipat tangan dan tutup mata. Ikutin Lose ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengampuni saya. Terima kasih Tuhan. Tolong saya supaya saya bisa taat dan selalu berbuat baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi, teruslah melakukan yang baik ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mata